Itulah mengapa mau azimat yang berbasis pakem kejawen, yang stressing poinnya pada hodam, maupun azimat yang berbasis pakem tabaruk, yang stressing poinnya pada berkah doa, tuahnya itu sama-sama cepatnya. Jika boleh jujur, azimat-azimat yang diritual dengan pakem tabaruk pun nyatanya ya berhodam. Sehingga selain dikantongi dan menunggu tuahnya bekerja, Anda bisa mengolah dan mengeksplorasinya untuk mencoba beragam tuah yang ditawarkan. Harus dicoba, Pak. Harus dites hingga sejauh mana tuahnya bekerja. Karena kembali ke basis Mbah Wira yang sudah puluhan tahun bermain di ranah kodam prewangan, sehingga akhirnya mau menggunakan pakem apapun ya mudah saja bagi kodam-kodam prewangan tersebut untuk ikut membantu apa yang menjadi hajat pengguna azimat buatan Mbah Wira. Perhatikan screenshot berikut. Klien menunjukkan hasil sketsa azimat nomor 753. Ini masuk kategori azimat arjiah ya. Jadi berarti azimat nomor 753 ini diritual dengan menggunakan khosam arjiah. Suatu khosam yang khusus untuk urusan hajat duniawi yang belum tercukupi. Bagaimana keterangannya? Yaitu khodam didapat ya, dengan usia 23.000 tahun, asalnya dari gua di Jawa Timur, yang memiliki fungsi dalam hal proteksi dan kejayaan karir. Kejayaan karir itu artinya adalah kerejekian bagi karyawan. Nah, kebetulan klien yang membeli ini memang seorang karyawan ya di sebuah universitas yang ada di Singapura sana. Nah, jadi memang fungsinya untuk kerejekian, ini cocok banget ya dengan spesialisasi Mbah Wira yang memang pakar di bidang kerejekian. Kemudian proteksi dan healing atau penyembuhan. Kenapa kok ada healing, ada proteksi di sini dalam rangka mendukung tuah kejayaan karir atau kerejekian karyawannya. Jadi apabila ada rekan kerja yang sirik, iri, dengki, kemudian ngirim guna-guna, serangan dan sebagainya untuk menghambat kerejekian atau kejayaan karirnya ini, maka tuah proteksi dan healing ini yang akan bekerja. Proteksi berarti melindungi klien dari serangan-serangan negatif dan guna-guna yang dikirim, kemudian disembuhkan dengan tuah healingnya, diobati ya dengan tuah healingnya. Kemudian efek negatif kalau nggak kuat jadi sering mimpi buruk. Jangan khawatir Bapak Ibu semua, Mbah Wira memberikan garansi azimat dari Mbah Wira itu tanpa dampak negatif. Lah kalau muncul dampak negatif seperti ini bagaimana Mbak? Itu kan udah di luar kuasa Mbah Wira. Tapi dengan komitmen Mbah Wira membuatkan ya azimat-azimat yang aman, maka Mbah Wira akan membantu Anda agar dampak negatif itu tidak muncul. Caranya gimana? Yaitu dengan membuat Anda kuat. Mana dampak negatif tersebut hanya muncul ketika Anda tidak kuat. Kalau Anda kuat maka tidak masalah, dampak negatif tidak akan muncul. Jelas ya? Ini adalah kerangka berpikir atau logical thinking ya yang Mbah Wira tawarkan kepada para pengguna azimat buatan Mbah Wira. Levelnya bagus ya, 9,3. Kemudian dia bisa berubah wujud menjadi kesatria dan jenis kelaminnya wanita. Menarik ya. Itulah mengapa mau azimat yang berbasis pakem kejawen, yang stressing poinnya pada hodam, maupun azimat yang berbasis pakem tabaruk, yang stressing poinnya pada berkah doa, tuahnya itu sama-sama cepatnya. Adapun tata cara untuk merasakan bagaimana tuah bekerja, sudah banyak edukasinya pada channel YouTube Mbah Wira. Jadi jika Anda ingin melakukan eksplorasi mandiri atau mengeksplor penggunaan azimat milik Anda, baik yang berbasis kodam maupun berbasis berkah doa, edukasinya ada 2.300-an video. Semua tersaji lengkap dalam channel YouTube Mbah Wira. Tinggal diketik aja, Anda ingin belajar tentang apa atau ingin mendengarkan tema tentang apa. Ketik aja, nanti akan muncul hasilnya. Apabila ada tema-tema yang Anda inginkan, namun belum ada di video YouTube-nya Mbah Wira, ketik aja di kolom komentar. Nanti akan Mbah Wira bahas tema yang Anda inginkan tersebut selama memang Mbah Wira menguasainya.
Azimat yang sketsanya Mbah Wira tampilkan berikut ini dimiliki oleh satu orang yang sama dengan azimat nomor 753 yang telah Mbah Wira bahas di depan. Azimat kali ini nomor 770 yaitu azimat sir. Artinya azimat 770 ini diritual dengan pakem tabaruk menggunakan asma sir. Nah, asma sir yang Mbah Wira kuasai ada dua, yaitu asma sir Kusuma Said dan asma sir dari gurunya Kusuma Said, namanya Abah Sehu. Makanya ada dua asma sir yang Mbah Wira gunakan untuk meritual azimat nomor 770 ini. Asma sir sendiri adalah suatu asma yang berfungsi untuk meningkatkan kepekaan batin. Namanya aja sir. Sir itu sir hati atau alur batin. Makanya azimat kali ini juga memiliki tuah untuk intuisi. Intuisi itu artinya meningkatkan kepekaan, firasat, dan batiniah dari si pemilik azimat. Jadi sekali lagi Mbah Wira tekankan bahwa azimat ini tidak pamit ke Mbah Wira ketika mau disketsakan. Namun nyatanya Mas Jalak Paningau mampu menembus tuah yang sesuai dengan asma yang digunakan untuk meritual. Ya itulah kelebihan Mas Jalak Paningau, dan mohon maaf, kelebihan ini belum Mbah Wira temukan pada praktisi lain. Jadi ceritanya ada salah satu klien VIP yang habis pulang dari Jepang. Di sana beliau mencari seorang praktisi khusus ya yang mampu menundukkan khodam dari jenis kitsune atau rubah berekor 9. Nah, ketika sudah selesai ritual dan sebagainya, beliau pulang ke Indonesia, lalu disketsakan ke Mas Jalak Paningau tanpa ngomong apapun. Ternyata betul Pak, yang keluar adalah kitsune rubah ekor 9 dengan usia, Mbah Wira agak lupa, kalau Mbah Wira nggak salah ingat di atas 100.000 tahun. Dan kok bisa muncul khodam dengan usia di atas 100.000 tahun? Karena mohon maaf, ubur rampenya juga nggak main-main gitu Pak ya. Lebah ubur rampe yang nggak main-main itu apa ya? Nggak perlu Mbah Wira tunjukkan, nanti YouTube-nya Mbah Wira kena sensor ya. Kita lanjut. Kita kembali. Untuk azimat nomor 770, keterangannya yaitu memiliki tuah utama dalam intuisi. Kemudian untuk tuah pendukungnya yaitu kewibawaan, proteksi, dan healing atau pengobatan. Nah, ini tuah-tuah pendukung ya. Memang kalau orang itu intuisinya sudah aktif, kemudian dia sering berinteraksi dengan entitas astral, maka dia akan butuh tuah proteksi. Karena entitas astral seringkali iseng Pak. Kalau sudah berhasil berinteraksi dengan manusia itu isengnya keluar. Yang ganggu, yang nyerang, yang menghantui dan lain sebagainya. Sehingga apabila ada tuah proteksi yang melengkapi di situ, maka Anda sebagai pengguna tuah intuisi itu akan relatif lebih aman dibandingkan dengan yang tidak punya proteksi sama sekali. Kemudian azimat ini sebagaimana komitmen yang Mbah Wira sampaikan di awal bahwa aman tanpa dampak negatif. Dan jangan khawatir Pak, apabila ada azimat yang Anda beli dari Mbah Wira kemudian muncul dampak negatifnya, maka akan Mbah Wira bantu agar dampak negatif itu tidak muncul pada diri Anda. Jadi akan ditekan seminimal mungkin. Level powernya yaitu 9,3, jenis kelaminnya wanita, dan yang istimewa dia membawa portal. Artinya apa? Ketika suatu khodam itu membawa portal atau menguasai portal atau menjaga portal, maka artinya dia memiliki kemampuan untuk mengakses entitas astral yang ada di dalam dimensi yang portalnya dia kuasai. Sehingga ketika Anda membeli azimat yang khodamnya itu membawa portal atau menguasai portal, artinya Anda mendapatkan satu khodam plus banyak khodam yang menghuni portal yang dia bawa. Sehingga khodam perewangan Anda lebih banyak. Biasa Mbah Wira katakan sebagai dia memiliki pasukan. Jadi ketiga sketsa tersebut di atas, itu klien sendiri yang mensketsakan ke praktisi kepercayaan mereka. Tanpa pamit pada Mbah Wira, tanpa pemberitahuan apapun, tanpa kerjasama, dan tanpa kong kali kong. Semua terjadi atas dasar keinginan si pemilik azimat, bukan keinginan Mbah Wira. Dan nyatanya semuanya jelas-jelas berkhodam. Itu pihak quality control loh Pak yang menyatakan. Jadi bukan klaim sepihak dari Mbah Wira. Makanya jika ada dukun yang bilang azimat Mbah Wira itu kosong, sempat ada tuh di video sebelumnya, 3 azimat buatan Mbah Wira itu dinyatakan kosong semua, nggak ada khodamnya. Ya, padahal ya seluruh azimat
buatan Mbah Wira itu sudah melewati tahap quality control oleh pakar sketsa kelasnya nasional. Makanya ketika dibilang kosong itu sesungguhnya Mbah Wira bertanya-tanya, ini yang kosong itu azimat buatan Mbah Wira ataukah ilmu dukunnya yang kosong sehingga nggak bisa nerawang azimat buatan Mbah Wira. Perhatikan screenshot berikut. Azimat selanjutnya yaitu azimat nomor 738 yang diritual dengan menggunakan asma 28 ifrit. Sebagaimana deskripsi yang Mbah Wira tuliskan bahwa asma 28 ifrit merupakan asma yang dulunya digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk menundukkan 28 raja-raja jin yang berasal dari golongan ifrit. 4 diantaranya yaitu penjaga pilar-pilar singgasana Nabi Sulaiman. Lalu bagaimana keterangan yang diperoleh dari azimat yang diritual dengan menggunakan asma 28 ifrit ini? Coba perhatikan. Usianya yaitu 21.000 tahun yang berasal dari Selat Bali. Jenisnya yaitu leak yang dapat berubah wujud menjadi musang berwarna emas. Sebagaimana yang sering Mbah Wira sampaikan bahwa khodam yang memiliki aura emas berarti dia memiliki tuah kerejekian yang kuat. Seperti apa keterangannya? Bisa diperhatikan fungsinya lebih ke arah apa? Proteksi, kejayaan karir, dan penunduk lawan bicara. Kejayaan karir itu artinya kerejekian bagi karyawan. Dan penundukan itu sangat mencerminkan tuah dari asma 28 ifrit. Jadi sekali lagi Mbah Wira bisa sampaikan bahwa apa yang ditulis oleh Mas Jalak Paninggal itu sangat sesuai dengan asma yang digunakan untuk meritual. Dan saya yakin pemilik azimat nomor 738 ini nggak akan menjelaskan sampai sejauh itu. Ini diritual dengan menggunakan asma ini, pasti nggak akan sejauh itu. Namun nyatanya keterangan yang diberikan oleh Mas Jalak sangat sesuai dengan asma yang digunakan. Lagi-lagi sangat sesuai dengan asma yang digunakan untuk meritual. Kodam nomor 738 ini aman tanpa dampak negatif dengan level kekuatan sekitar 9,4. Mantap ya, itulah yang Mbah Wira sampaikan kelebihan Mas Jalak Paninggal. Itulah mengapa yang Mbah Wira tidak berpindah ke lain pensketsa, tetap menggunakan jasa Mas Jalak karena memang yang hasil terawangannya seakurat ini ya belum ada yang melebihi Mas Jalak Paninggal.